Jadi pagu indikatif yang didapatkan kementerian itu ada 285 miliar dan sudah kita rapatkan dengan teman-teman Komisi 9, prinsipnya menerima sekaligus memberi dukungan atas usulan kementerian itu menambah sebanyak 1,3 triliun lebih dan disepakati oleh Komisi 9. Apa aja Bang, rincian anggarannya untuk apa aja? Kalau di kementerian, kalau yang 285 itu yang pagu indikatif 92% atau sekitar 200-an sekian miliar itu untuk belanja pegawai dan juga dukungan operasional. Yang 285 yang pagu indikatif relatif memang anggaran untuk perlindungan, anggaran untuk penempatan, anggaran untuk pemberdayaan dan anggaran lain relatif hanya 2 miliaran. Jadi memang ini perlu effort kami nanti ke Kementerian Keuangan dan Bappenas. Dan untuk yang tambahan, ini tambahan rinciannya boleh di nanti, tetapi kita alokasikan yang terbesar ke Dirjen Promosi dan Kerjasama karena kita ingin mendorong penempatan pekerja migran ke luar negeri agar serius dengan tingkat kualitas yang bagus, artinya skill, sehingga itu akan membantu mengurangi pengangguran, mengurai lapangan kerja yang ada di dalam negeri. Yang kedua, tetap karena roh kami ini adalah pelindungan, maka anggaran yang prioritas kedua adalah di pelindungan. Nah, pelindungan ini fokusnya nanti bagaimana kita mencegah perangkapan prosedural dan bagaimana melatih dan menyiapkan pekerja yang terampil sekaligus bagaimana melakukan membangun tata kelola yang dan pelayanan yang efisien, mudah dan murah. Targetnya berapa pekerja migran sih Pak tahun ini dan tahun? Sebenarnya kita target, kalau menurut target cukup bombastis ya. Dari 267.000 kita target menjadi 400.000. Tetapi mungkin nanti kita harus mengoreksi ini sesuai dengan keadaan. Karena ini kan kita bukan hanya kita yang target, kita harus lihat keadaan pasar di luar negeri dalam konteks prakteknya. Kalau job ordernya sebenarnya besar, tapi konsolidasi ini melatih ini butuh waktu, sehingga kita mungkin kita koreksi. Ada tambahan Yang ada kan dulu anggaran pagu indikatif tahun sebelumnya itu 400 miliar lebih, sekarang 285, turun sekitar 40%. Tetapi kami akan berusaha bekerja sesuai dengan anggaran yang ada. Kami akan memaksimalkan kerjasama dengan kampus, dengan AL, dengan sekolah-sekolah, dan yang kedua kita akan memaksimalkan peran digital. Jadi dengan digital ini nanti kita harapkan ada banyak yang bisa diakses, layanannya serba digital. Iya, termasuk pelindungan, penempatan semua kita. Sisko kita akan kita perbaiki. Yang ketiga, kita juga sedang membangun PLU yang nanti kita harapkan dari PLU inilah anggaran operasional dan anggaran kegiatan kita bisa. Selain soal istilahnya yang pegawai di Jepang itu para
WNI ini sudah kita cek di mana? Sudah kita cek di Sisco kami tidak terdaftar. Artinya kita cek ke Kementerian Luar Negeri, mereka adalah magang. Nah, magang ini memang salah satu hal yang harus kita atur, karena yang magang itu KBL-nya belum di kami, sehingga mereka berangkat ke luar negeri belum terdaftar di kementerian. Dia tidak sebagai pekerja migran Indonesia. Nah, oleh karena itu ke depan magang ini harus kita atur tata kelolanya supaya kita pastikan semua orang yang berangkat terdata. Karena tidak terdata kami tidak bisa melakukan banyak hal. Tapi sebagai kementerian kami sadar bahwa kelakuan mereka bertiga ini bisa merusak citra kita dan merugikan bagi PMI yang akan berangkat ke Jepang dan PMI yang existing di Jepang. Oleh karena itu kami bekerjasama dengan koordinasi dan bekerjasama dengan kantor Kemenlu untuk melakukan mitigasi-mitigasi yang dibutuhkan. Yang siapa itu ya? Saya cek dulu ya, saya cek karena ini terlalu banyak, saya nggak hafal satu-satu, saya coba cek. Intinya gini, semua yang dialami dan kita tahu itu berarti belum terdata, pasti akan kami advokasi, pasti kami upayakan pelindungan semaksimal mungkin. Apakah dia terdaftar, apakah dia berangkat ilegal, pokoknya negara harus hadir lewat kami dan Kemenlu. Pasti kami. Terima kasih ya.